Pada 27 September 2021, penyidik Komisi Pemberantas Korupsi melakukan penggeledahan di gedung DPRD Muara Enim terkait penyelidikan dugaan korupsi gratifikasi fee proyek anggaran 2019 yang dilakukan oleh 10 oknum anggota DPRD Muara Enim. Penggeledahan tersebut dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ada 6 ruangan yang digeledah, yaitu ruangan Komisi 1 sampai Komisi 4, ruang Banggar, dan ruang Banmus. KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus korupsi di Muara Enim. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan pada 3 September 2019. Bupati Muara Enim nonaktif Juarsa menjadi tersangka terbaru dalam kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Adapun 5 tersangka lainnya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, ex-kepala bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Alvin MZ Mukhtar, Robi Okta Fahlevi selaku swasta, ex-ketua DPRD Muara Enim Aris HB, serta ex-PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi yang telah diputuskan ingkrah oleh Pengadilan Negeri Palembang. Bukan pemeriksaan, ini penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi terhadap 10 orang yang ditetapkan mereka sebagai tersangka. Ruang ketua, ruang Banggar, ruang Banmus, ruang komisi. Ada 10 item kalau tidak salah. 10 item. Di kasus tadi 20-an. Pasca penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terkait dugaan korupsi proyek anggaran tahun 2019 yang melibatkan 10 oknum anggota DPRD Muara Enim, kondisi gedung Wakil Rakyat Muara Enim tersebut lengang. Hal ini karena para anggota DPRD Muara Enim sedang melakukan dinas luar kota. Sekretaris Dewan Muara Enim Lido Septontoni mengungkapkan saat ini hanya ada ASN dan honorer DPRD Muara Enim yang melakukan aktivitas. Menurut Lido, dia dan pegawai DPRD Muara Enim berharap agar permasalahan terjadi di DPRD Muara Enim segera berakhir. Ada pansus APBD perubahan. Saat ini mereka sedang melakukan pembahasan terhadap perubahan APBD 2021. Besok selesai, tanggal 30 kita sidang paripurna. Berarti dengan pasca yang kemarin kita tetap pekerjaan seperti biasa. Ya. Jadi tugas-tugas Dewan tetap berjalan seperti biasa walaupun terjadi penggeledahan kemarin. Pada Kamis malam 30 September 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 orang anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD di Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Kamis malam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 orang anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD di Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 10 tersangka tersebut Indra Gani, Ishak Juharsa, Aryo Kasetyadi, Ahmad Reo Kusuma, Marsito, Mardiansa, Muhardi, Fitrianza, Subahan, dan Piardi. KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada September 2021. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan 6 orang tersangka. 5 diantaranya yakni Robi Okta Fahlevi kontraktor, Ahmad Yani mantan Bupati Muara Enim, Aris HB mantan Ketua DPRD Muara Enim, Ramlan Suryadi mantan PLT Kepala Dinas PUPR Muara Enim, dan Alvin MZ Mukhtar mantan Kabid Pembangunan dan PPK Dinas PUPR Muara Enim telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan satu terdakwa Juarsa mantan Bupati Muara Enim saat ini perkaranya masih tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021.
dengan menempatkan para tersangka di rutan KPK Kapling C1 sebagai berikut: IG, AYS, MD, dan MH. Kemudian ditahan di rutan KPK pada gedung Merah Putih IJ, ARK, MS, dan FR, dan ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, SB, dan BR. Alex mengatakan penyidikan terkait perkara ini dilakukan setelah adanya pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani. Untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019, pada Agustus 2019, Robi Oktavalepi bersama Elvin MZ Mukhtar menemui Ahmad Yani yang saat itu menjabat Bupati Muara Enim. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yani menyampaikan agar berkoordinasi langsung dengan Elvin MZ Mukhtar dan nantinya ada pemberian komitmen fee sebesar 10% dari nilai net proyek untuk para pihak yang ada di Pemkab Muara Enim dan para anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Setelah Robi Oktavalepi mendapatkan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dengan total nilai kontrak lebih kurang 129 miliar rupiah, kemudian dilakukan pembagian komitmen fee dengan jumlah bervariasi yang diserahkan Robi Oktavalepi melalui Elvin MZ Mukhtar. Terkait penerimaan para tersangka diberikan secara bertahap yang diantaranya bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian dari Robi Oktavalepi masing-masing mulai dari 50 juta sampai 500 juta rupiah. Atas perbuatannya 10 tersangka itu dikenakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM sekaligus Ketua Badan Hukum DPW Partai Nasdem Sumsel Taufik Husni mengatakan, berdasarkan petunjuk DPP Partai Nasdem, pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum bagi MDH. Anggota DPRD Muara Enim dari Partai Nasdem yang terjerat hukum kasus korupsi gratifikasi oleh KPK. Menurut Taufik, perbuatan MDH tersebut cukup memalukan Partai Nasdem. Sikap yang diambil oleh DPP Partai Nasdem bagi siapapun kader yang terjerat kasus hukum khususnya korupsi. Sejauh ini sikap partai tidak akan memberikan bantuan hukum apapun kepada yang bersangkutan. Mengingat peristiwa ini jelas memalukan partai. Dan sikap ini adalah sikap daripada yang tegas dalam rangka siapapun dia, anggota Partai Nasdem yang melakukan tindakan korupsi dan memalukan partai, maka kami bahu tidak akan memberikan pendampingan hukum dalam bentuk apapun. Sementara itu, menurut pengamat politik Bagindo Togar, kasus hukum anggota DPRD Muara Enim harus menjadi pembelajaran bagi DPRD kabupaten kota di tanah air ini, karena DPRD harusnya menjadi mitra kritis bagi eksekutif. Selain itu juga menurut Bagindo, untuk partai politik ke depan harus benar-benar memilih calon legislatif yang benar-benar berkredibilitas dan tidak asal-asalan. Nah, ini harus jadi pembelajaran besar supaya DPRD itu benar-benar menjadi mitra kritis. Dan bagi partai politik yang mendorong para calonnya untuk jadi caleg itu benar-benar yang kredibel, berintegritas dalam skala aspek yang moral, yang intelektual, yang kemudian aspek-aspek ketawakalannya, juga aspek finansialnya, juga aspek sosialnya harus kompleks. Jangan sembarangan lagi mendorong para caleg untuk dikontestasikan dalam suatu pemilihan legislatif. Selain MDH, ada 9 anggota DPRD lainnya yang kini telah berstatus tersangka dan menjalani penahanan oleh KPK atas kasus korupsi gratifikasi Kabupaten Muara Enim. Ditetapkannya 10 orang anggota DPRD Muara Enim menjadi tersangka korupsi fee proyek tahun 2019 oleh KPK cukup menjadi pembelajaran yang besar bagi DPRD kabupaten kota agar DPRD menjadi mitra kritis bagi eksekutif.
serta parpol harus benar-benar memilih caleg yang berkredibel. Jadi pembelajaran besar supaya DPRD itu benar-benar menjadi mitra kritis, dan bagi partai politik yang mendorong para calonnya untuk jadi caleg itu benar-benar yang kredibel, berintegritas dalam segala aspek, yang moral, yang intelektual, yang kemudian aspek-aspek ketawakalannya, juga aspek finansialnya, juga aspek sosialnya harus kompleks. Jangan sembarangan lagi mendorong para caleg untuk dikontestasikan dalam suatu pemilihan. Kasus DPRD Muara Enim sendiri dinilai akan mengganggu jalannya aktivitas di DPRD Muara Enim karena jumlah anggota DPRD yang menjadi tersangka hampir 20% dari total anggota DPRD Muara Enim.